Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Perkenalkan, nama saya Livia Roswalidona. Saya merupakan salah satu interviewer LPDP. Pada kali ini, saat ini saya akan menginterview Kak Shanas Novriandina. Nama panggilannya Kak Shanas. Untuk tujuan studi, rumpun ilmu spesialis program studi ilmu penyakit dalam di Universitas Pajajaran. Lalu pilihan kedua ada Universitas 11 Maret dan pilihan ketiga Universitas Hasanuddin. Benar ya, Mbak? Betul, Bu. Oke, karena saya sudah perkenalan, mari silakan Mbak Shanas ini untuk memperkenalkan dirinya secara singkat. Silakan. Baik, Ibu. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Izin perkenalkan, saya Shanas Novriandina, biasa dipanggil Shanas. Saya lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia pada tahun 2019. Saya menyelesaikan masa internship dan kembali menjadi dokter umum di RSUD Balaraja, Kabupaten Tangerang sejak tahun 2021. Saat ini saya ditempatkan di bangsal penyakit dalam. Bekerja selama 2,5 tahun di rumah sakit membuka mata saya bahwa masih rendahnya kesadaran masyarakat mengenai kesehatan ginjal, ketidakpatuhan masyarakat untuk berobat, pandangan negatif mengenai cuci darah, serta ketidakseimbangan antara peningkatan prevalensi penyakit ginjal kronik atau PGK dengan ketersediaan modalitas terapi pengganti ginjal. Oleh karena itu, saya berkeinginan untuk melanjutkan studi ilmu penyakit dalam di Universitas Pajajaran. Terima kasih banyak, Bu. Oke, baik Mbak Shanas. Bisa diceritakan kepada saya Mbak, kenapa Mbak Shanas ini tertarik dengan ilmu penyakit dalam? Baik, Bu. Alasan saya memilih ilmu penyakit dalam, yang pertama, masih kurangnya jumlah dokter spesialis penyakit dalam di daerah, khususnya di tempat saya bekerja, RSUD Balaraja, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Di rumah sakit saya saat ini ada 3 dokter spesialis penyakit dalam yang bekerja secara fungsional. Namun, satu dokter sudah konsultan gastroenterohepatologi atau KGH, dan kedepannya akan fokus dalam pelayanan endoskopi yang mulai buka Agustus tahun 2023 ini. Sedangkan berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan, minimal memang harus ada 3 dokter spesialis di rumah sakit daerah tipe B. Dan sedangkan satu dokter spesialis saya sudah lebih fokus ke pelayanan yang berikutnya. Lalu yang kedua, tingginya angka kesakitan dan kematian penyakit ginjal kronik atau yang akan saya singkat PGK di rumah sakit saya maupun di Indonesia. Berdasarkan riset kesehatan dasar, terjadi peningkatan hampir 50% prevalensi PGK dari tahun 2013 yaitu 0,2% menjadi 0,38% pada tahun 2018. Selain itu, PGK juga menempati urutan kedua penyakit katastropik yang memakan biaya tertinggi setelah penyakit jantung dan menempati urutan 10 penyakit dengan kematian terbanyak di Indonesia dengan jumlah kematian 42.000 per tahunnya. Lalu di rumah sakit saya banyak menemui PGK dengan komplikasi. Setelah saya kaji, ternyata alasan terjadinya PGK yang pertama, ketidakpatuhan pasien untuk melakukan pengobatan hipertensi atau tekanan darah tinggi dengan kencing manis. Anggapan mereka bahwa jika minum obat setiap hari malah akan merusak ginjal. Lalu yang kedua, pandangan negatif masyarakat mengenai cuci darah. Mereka beranggapan bahwa jika cuci darah 1 kali, maka akan cuci darah berikutnya. Lalu yang ketiga, ketidakseimbangan antara peningkatan prevalensi PGK di rumah sakit saya sejak tahun 2021 hingga pertengahan tahun 2023 dengan ketersediaan modalitas terapi pengganti ginjal. Di rumah sakit saya saat ini, modalitas terapi pengganti ginjal yang hanya ada adalah cuci darah atau hemodialisa. Dan hanya ada 11 slot atau 11 tempat tidur yang untuk melayani pasien-pasien PGK yang memang sudah cuci darah rutin ataupun pasien yang baru datang dalam kondisi akut atau sesak, Bu. Oleh karena itu, melihat masalah ini, saya ingin melanjutkan studi spesialis penyakit dalam untuk dapat berkontribusi menyelesaikan masalah tersebut. Terima kasih banyak, Bu. Oke, Mbak Shanas, mungkin bisa diceritakan juga ya Mbak tentang kenapa Mbak Shanas ini memilih Universitas Pajajaran ditempatkan di urutan pertama daripada universitas yang lain. Silakan.
Baik, Bu. Universitas Pajajaran menjadi pilihan saya yang pertama dengan alasan yang pertama, saya kagum dan ingin belajar lebih banyak di bawah bimbingan Profesor Dr. Rudi Supriyadi, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal dan hipertensi Vinasim. Beliau adalah salah satu guru besar dari FK Unpad yang pertama, yang kedua beliau juga KPS atau kepala perwakilan dari PPDS Unpad, dan yang terakhir beliau juga adalah promotor yang bersama dengan timnya membuat yang namanya metode Bandung. Metode Bandung ini adalah salah satu metode yang diimprovisasi dari metode dari luar negeri untuk melakukan teknik CAPD atau Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis menjadi lebih mudah dan lebih bisa diaplikasikan di Indonesia. CAPD itu adalah teknik cuci darah di mana tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan membran perut pasien. Oleh karena itu, diperlukan selang yang dipasang pada membran perut pasien. Selang ini pada beberapa literatur memang untuk pemasangannya membutuhkan teknik dan cukup mahal. Dengan metode Bandung ini, kawat yang harusnya mahal bisa diganti menjadi lebih murah. Lalu yang kedua, dengan metode Bandung, teknik pemasangan peritoneal dialisis ini bisa dilakukan di ruangan yang bukan ruangan operasi, namun tetap dalam kondisi steril. Begitu, Bu. Terima kasih banyak. Oke, baik. Selanjutnya, Mbak, kira-kira isu-isu apa yang terkini pada keilmuan Mbak ya, selain tadi yang disebutkan angka diabetes ya Mbak tadi sebelumnya? Ya, diabetes mellitus, hipertensi, dan penyakit ginjal kronik, Bu. Oke. Bagaimana peran Anda sebagai dokter untuk menanggapi adanya pasien-pasien yang eh, kurang adanya penyuluhan ya Mbak atau edukasi tentang adanya penyakit ginjal seperti itu? Baik, Bu. Memang rumah sakit saya terletak di Kabupaten Tangerang, walaupun masih di Provinsi Jawa, tetapi masih saja banyak pasien-pasien yang memang mungkin sudah diedukasi dari fasilitas kesehatan tingkat pertama, namun tetap tidak patuh dalam pengobatan. Ada beberapa faktor yang mungkin menyebabkan pasien tersebut tidak ingin berobat. Yang pertama, karena anggapan bahwa sudah sembuh, karena memang tekanan darah tinggi dan kencing manis ini seperti silent killer atau pembunuh diam-diam. Ketika memang tidak terlalu tinggi tekanan darahnya, tidak menimbulkan gejala. Ketika sudah tinggi, beberapa kasus menimbulkan sakit kepala, barulah pasien ke rumah sakit. Namun setelah gejalanya membaik, pasien tidak kembali berobat rutin. Lalu yang kedua, harus digencarkan kembali edukasi. Beberapa kasus yang saya lihat, mungkin peranan dokter spesialis juga penting untuk melakukan edukasi di fasilitas tingkat kesehatan pertama. Karena terkadang beberapa masyarakat lebih percaya dengan omongan dokter spesialis ataupun profesor. Walaupun saya juga percaya teman-teman tenaga kesehatan lainnya juga bisa melakukan edukasi yang sudah memang dilakukan sejak dulu di fasilitas tingkat pertama. Lalu yang ketiga, keterbatasan akses. Walaupun terletak di Pulau Jawa, tetapi di Kabupaten Tangerang, terkadang beberapa pasien tidak mau berobat karena alasan transportasi dan mungkin, maaf ya Bu, alasan ekonomi. Sehingga hal itu juga menjadi uh, keterbatasan mengapa pasien itu tidak mau berobat. Begitu, Bu. Oke, selanjutnya Mbak, untuk selanjutnya yang kita ketahui secara bersama tahun 2020 ya Mbak, 2020 awal itu Indonesia dilanda pandemi COVID-19. Nah, apa peran Anda sebagai dokter pada saat itu? Baik, Bu. Saat itu saya menjadi tenaga kesehatan di rumah sakit tempat saya bekerja, yaitu di RSUD Balaraja. Menjadi dokter umum skala lonjakan COVID meningkat memang menjadi salah satu tantangan ketika saya bekerja, karena saat itu dengan keterbatasan jumlah dokter serta peningkatan jumlah kasus dengan gejala yang berat memang membuat kami menjadi harus saling membantu satu sama lain. Saya ditempatkan di IGD isolasi COVID yang juga ditempatkan di rawat inap isolasi COVID. Dan kala itu selain karena peningkatan pasien, ada beberapa tenaga kesehatan yang juga ikut tertular COVID, sehingga kami harus saling membackup jadwal jaga kami.
Dan beberapa kasus pasien saat itu yang datang bukan gejala ringan, tetapi gejala berat. Saya ingat ketika pasien datang dalam kondisi sesak berat, dan membutuhkan alat bantu nafas, namun di rumah sakit saya hanya ada 2 ruangan ICU yang memiliki alat bantu nafas tersebut. Sedangkan dua-duanya sudah terpakai oleh pasien lain. eh, Tugas kami tetap ingin pasien tersebut kurang sesaknya, sehingga alternatif yang saya berikan adalah memberikan oksigen sungkup yang digabung dengan oksigen hidung. Hal ini mungkin tidak banyak dilakukan di teori, tidak banyak dilakukan di tempat-tempat karena memang masih baru, dan ini saya coba angkat di rumah sakit saya dengan membawa literatur atau jurnal dari luar dan di-approve oleh dokter spesialis saya, sehingga beberapa kasus pada keterbatasan fasilitas di rumah sakit kami akhirnya menggunakan double oksigen tersebut, dan beberapa pasien mengalami gejala perbaikan dan tidak membutuhkan alat bantu nafas lagi, Bu. Terima kasih Oke. banyak. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ya, Mbak Mbak Shanas. Ya, Bu. Nantinya itu akan banyak sekali dokter spesialis ilmu penyakit dalam ya di Indonesia. Nah, Anda ini ingin menjadi dokter spesialis yang seperti apa, Mbak? Apa perbedaan Mbak lulus sebagai dokter spesialis dengan pembiayaan LPDP dengan dokter-dokter spesialis penyakit dalam yang lain? Silakan. Baik, Bu. Pertama, saya tidak mempunyai wewenang untuk membedakan saya dengan peserta lainnya. Namun untuk pribadi diri sendiri, saya merupakan pribadi yang pekerja keras. Ketika diberikan tanggung jawab, saya akan berusaha menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan sebaik yang saya bisa, versi terbaik saya. Lalu yang kedua, saya memiliki misi yang sama dengan LPDP, yaitu menjadi profesional di masa depan dan mendorong riset yang strategis dan implementatif dengan menciptakan nilai tambah. Dari sini salah satu contohnya, saya memiliki inovasi untuk menambah menambah alternatif modalitas terapi pengganti ginjal. Salah satunya CAPD atau Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis. CAPD ini bukanlah hal yang baru di dunia medis, namun di Indonesia sejak tahun 2017 CAPD ini tidak berkembang. Alasan tidak berkembang karena yang pertama kurangnya tenaga ahli kesehatan yang memang tertarik untuk hal ini. Yang kedua, memang membutuhkan kerjasama antar stakeholder, yaitu pemerintah, salah satunya di sini Dinas Kesehatan, Jaminan Kesehatan, dan vendor perusahaan swasta untuk menyediakan cairan dialisat. Sehingga saat ini CAPD hanya berkembang di rumah sakit besar dan rumah sakit center pendidikan. Sedangkan rumah sakit saya yang memang mungkin di Kabupaten Tangerang, walaupun sudah masuk di Pulau Jawa, juga belum ada CAPD ini. Sehingga ini menjadi alasan saya dan mengapa saya bisa menjadi dokter spesialis yang berbeda dengan dokter spesialis yang lain, Bu. Terima kasih banyak. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya ya, Mbak. Bagaimana Dr. Shanas ini memandang tentang isu kesenjangan penanganan kesehatan antara daerah perkotaan dan pedalaman di Indonesia? Baik, Bu. Memang masalah ini sudah dari dulu selalu ada, karena selain karena kekurangan jumlah dokter spesialis dan distribusinya pun tidak merata. Hal ini memang perlu diselesaikan. Menurut pandangan pribadi saya adalah diperlukannya, selain menambah jumlah tenaga kesehatan, diperlukan juga penambahan sarana dan prasarana di rumah sakit daerah. Karena terkadang beberapa dokter mungkin tidak berkenan di rumah sakit daerah bukan karena tidak mau, tetapi merasa sarananya kurang. Contohnya ketika dokter spesialis penyakit dalam konsultan ginjal hipertensi, namun diletakkan di rumah sakit daerah yang tidak ada cuci darah dan tidak ada CAPD, ya keilmuannya hanya sebatas sebagai dokter spesialis penyakit dalam yang menangani penyakit yang lain. Oleh karena itu, menurut saya selain untuk pemerataan ini, selain dengan menambah menambah
menambah gaji pokok di rumah sakit daerah di daerah tersebut untuk menambah minat. Terus yang kedua, selain dari segi finansial, juga harus ditingkatkan sarana dan prasarana di rumah sakit daerah. Sehingga harapannya ketika dokter tersebut ada di rumah sakit daerah tersebut, bisa menggunakan kompetensinya sebaik yang mereka bisa, Bu. Terima kasih banyak. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya ya, Mbak. Oke, sepengalaman Mbak menjadi dokter di Balaraja ya, Mbak. Betul, Bu. Kira-kira bisakah Mbak itu menjabarkan kasus yang pernah Mbak tangani dan yang paling apa ya, paling memorable gitu? Ada nggak kira-kira? Baik, Bu. Untuk kasus yang paling memorable, salah satu contoh kasus yang ambil yaitu pada tahun 2022 ketika saya jaga di bangsal penyakit dalam, ada pasien yang datang dalam kondisi sesak berat. Saat dilakukan pemeriksaan, ternyata memang terjadi penumpukan cairan di paru-paru sehingga pasien menjadi sesak, dan dengan pemeriksaan lab didapatkan pasien memang menderita gagal ginjal. Tugas kami menjelaskan bahwa pasien tersebut harus dilakukan cuci darah kepada keluarga dan pasien-pasien. Namun keluarga dan pasien menolak dilakukan cuci darah dengan alasan yang pertama, cuci darah sekali nanti cuci darah lagi. Lalu yang kedua alasannya, beliau mengatakan tetangga beliau yang cuci darah kemarin malah meninggal minggu depannya. Hal itu membuat saya harus menjelaskan kepada pasien dan keluarga bahwa pandangan tersebut salah. Cuci darah yang pertama bukanlah menyebabkan cuci darah yang kedua, tetapi memang karena fungsi ginjal pasien tersebut sudah rusak. Dan untuk mengganti fungsi ginjal tersebut, memang harus tiga pilihan, entah itu dicuci darah, transplantasi ginjal, ataupun dengan peritoneal dialisis. Bukan karena cuci darah yang pertama yang menyebabkan cuci darah yang berikut-berikutnya. Lalu kemudian pasien dan keluarga tetap tidak mau cuci darah dan memilih pulang atas permintaan sendiri. Berselang 4-5 hari, keluarga pasien datang membawa pasien namun dalam kondisi tidak sadar. Ketika dilakukan pemeriksaan, nilai fungsi ginjalnya sudah semakin rusak. Dan saat itu keluarga bersedia untuk dilakukan cuci darah. Namun pasien tidak dapat tertolong karena saat itu tempat cuci darah di tempat kami penuh. Hal ini membuka mata saya bahwa selain masyarakat masih memandang negatif mengenai cuci darah, namun ketika pasien dan keluarga setuju cuci darah, belum tentu saat itu akses tersebut ada. Sehingga terjadi ketidakseimbangan antara prevalensi PGK ini memang dengan ketersediaan modalitas terapi pengganti ginjal. Itu salah satu pengalaman yang cukup memorable untuk saya, Bu. Terima kasih banyak. Oke, baik. Pertanyaan saya selanjutnya ya untuk Dokter Shanas ini. Dokter Shanas memiliki hobi, dokter? Punya, Bu. Oke, apa Mbak hobinya, Mbak? Hobi saya membaca buku, membaca novel, serta menonton, Bu. Oke. Buku apa yang terakhir dibaca, Mbak Shanas? Baik, Bu. Buku yang terakhir saya baca mengenai panduan praktik klinik penyakit dalam, Bu. Oke, bisa dijelaskan mungkin bukunya seperti apa, seperti itu? Baik, Bu. Buku ini menjelaskan mengenai penyakit-penyakit yang ada di penyakit dalam, namun dipersingkat mulai dari definisi, lalu kemudian penyebab, diagnosis, lalu penata laksanaan. Jadi buku ini seperti buku singkat, buku saku yang bisa ketika kita ada menangani pasien langsung mengingat, tidak panjang, Bu. Bukunya memang untuk praktik klinik, begitu, Bu. Oke, selanjutnya Mbak, sebelum Anda mulai kuliah atau memutuskan kuliah, kira-kira Mbak Shanas ini sudah membaca jurnal apa saja, Mbak? Baik, Bu. Berhubung saya sedang membuat sebuah laporan kasus untuk saya ajukan di pertemuan ilmiah tahunan PAPDI di bulan September ini, Bu, yang saya baca jurnal mengenai yang pertama tentang penyakit jantung, lalu yang kedua tentang eh,
ada 4 kasus yang saya ambil sehingga saya fokus membaca jurnal mengenai 4 kasus tersebut. Yang kedua mengenai rasio hipertiroid, rasio hormon tiroid terhadap penyakit jantung. Lalu yang ketiga saya membaca mengenai manajemen benda asing yang masuk ke dalam usus. Lalu yang terakhir saya membaca mengenai endokarditis infektif atau penyakit infeksi pada jantung, Bu. Oke. Kira-kira nih Mbak, waktu saat Mbak menempuh studi PPDS nantinya, PPDS ilmu penyakit dalam ya, itu Anda akan meneliti tentang apa? Maaf Bu, mohon maaf, kurang jelas Bu. Oke, pada saat Anda nanti studi PPDS di ilmu penyakit dalam, nantinya Anda meneliti tentang apa Mbak? Baik Bu, saya berencana meneliti mengenai cost effectiveness dan quality of life pada perbandingan cost effectiveness dan quality of life pasien CAPD dengan metode Bandung tersebut dengan cuci darah. Dan tesis ini atau penelitian ini ingin saya coba di Kabupaten Tangerang, Bu, karena penelitian yang sebelumnya baru ada di Bandung. Begitu, Bu. Oke, em, selanjutnya Mbak, bagaimana penelitian Mbak nantinya ini untuk PPDS akan berkembang di Indonesia dan bagaimana impact-nya nanti? Baik, Bu. Harapan saya penelitian ini menjadi salah satu awal untuk memulai CAPD di rumah sakit, khususnya di rumah sakit saya, karena memang rumah sakit saya hanya tersedia modalitas cuci darah. Dengan CAPD ini, harapan saya pasien-pasien yang memang sudah cuci darah rutin dapat dialihkan ke CAPD, karena CAPD ini bukan hal yang bisa dilakukan dengan segera, membutuhkan persiapan dan membutuhkan waktu untuk melakukan pemasangan selang. Jadi untuk mesin diperuntukkan pada pasien-pasien penyakit ginjal kronik yang baru datang dalam kondisi akut, yaitu dalam kondisi sesak dan cairan berlebih. Harapannya, pasien-pasien yang seperti tadi saya cerita tidak mendapatkan akses karena tempat penuh, itu bisa mendapatkan akses karena pasien-pasien yang cuci darah rutin sudah dialihkan ke CAPD. Untuk kedepannya harapannya jika tingkat prevalensi penyakit ginjal kronik dapat menurun di Kabupaten Tangerang dan akses modalitas CAPD ini dapat dikembangkan di rumah sakit saya dan berhasil, maka akan dikembangkan mungkin di lebih luas ke Provinsi Banten, Bu. Oke, Terima kasih banyak. sama-sama. Lalu selanjutnya, pertanyaannya, ini merupakan pertanyaan terakhir ya Mbak. Apabila di gelombang kedua LPDP ini, Mbak Shanas ini dinyatakan tidak lolos, lalu selanjutnya apa rencana dari Mbak Shanas? Baik, Bu. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk jika saya tidak lolos dalam gelombang ini, maka yang pertama tentu saya akan menerima kenyataan, merefleksikan diri, saya akan mencoba menganalisis penyebab kegagalan saya, namun saya tetap akan melakukan hal yang saya lakukan dan target saya yaitu pada umur 30 tahun saya harus sudah sekolah di Universitas Pajajaran untuk spesialis penyakit dalam. Oleh karena itu, saya masih mempunyai kesempatan sebelum mencapai target goal saya di usia tersebut, maka saya akan mencoba di kesempatan berikutnya untuk mencoba LPDP lagi dengan persiapan yang lebih matang dan dengan persiapan yang lebih matang. Namun jika memang setelah di umur 30 tahun namun LPDP bukanlah rezeki saya, maka saya akan tetap melanjutkan mimpi dan tujuan saya untuk menurunkan prevalensi penyakit ginjal kronik dan menambah alternatif modalitas terapi pengganti ginjal. Jadi saya tetap akan sekolah sesuai dengan target usia saya, Bu. Terima Oke, kasih banyak, Bu. sama-sama. Mungkin ada statement terakhir yang akan disampaikan Mbak Shanas kepada kami selaku perwakilan dari LPDP. Silakan Mbak. Baik, Bu. Terima kasih untuk saya berharap bersama dengan LPDP dapat mewujudkan kontribusi saya ke depannya karena saya memiliki
balik lagi saya memiliki misi yang sama dengan LPDP, yaitu menjadi profesional di masa depan dan mendorong riset yang inovatif dan implementatif. Saya percaya masyarakat Indonesia ke depannya dapat memiliki pengetahuan yang cukup mengenai penyakit ginjal, mendapatkan pelayanan kesehatan ginjal yang bermutu dan merata. Lalu izinkan saya menutup dengan pantun, Bu. Buah mangga, buah delima, dibeli ayah di Jakarta. Mari wujudkan Indonesia Emas tahun 2045 dengan pelayanan kesehatan ginjal yang bermutu dan merata. Terima kasih banyak, Bu. Oke, baik. Sekian Mbak untuk mock-up interviewnya pada hari ini. Sudah bagus ya Mbak untuk substansi yang Mbak Shanas sampaikan, sudah tersampaikan dengan baik. Mungkin kendalanya hanya di pertanyaan-pertanyaan spontan terkait dengan isu-isu terkini ya di Indonesia ya. Betul. Sama dalam keilmuan Mbak Shanas. Mungkin bisa diperdalam lagi Mbak, kayak gitu Baik, tentang isu-isu Kak. tersebut gitu. Saya yakin pasti bakal ditanyain ya, kira-kira. Betul. Mungkin polusi ya. Tadi aku memang mau nyari sih, Kak. Cuman kayak, aduh, karena tadi seminar belum sempet cari. Hmm. Kayaknya empat isu sih di dunia kesehatan, Kak. Polusi, bullying itu, terus masuknya dokter asing, sama yang UU, yang STR seumur hidup. Kayaknya itu nanti aku gali lagi, Kak. Terus ada nggak Mbak isu tentang asuransi kesehatan gitu ada nggak Mbak kira-kira? Eh, Kayaknya selalu ada ya, Kak. Cuman kalau yang terbaru sih saya belum ketemu ya, Kak. Apa memang Kakak juga ketemu di ini? Maksudnya ada isu mengenai asuransi kesehatan Nah, yang jujur aja terbaru. saya belum belum lihat RUU Kesehatan yang baru itu, belum lihat sama sekali. Saya juga tanya Oh, ke teman-teman saya yang dokter, kira-kira apa sih perbedaan antara sebelum ada UU dan UU itu juga saya belum ngerti. Mungkin mungkin Mbak Sana bisa jelasin ke saya perbedaan ada UU dan sebelum UU itu kayak gimana? baik. Memang pro kontra, cuman di sini posisi saya harus netral ya, Kak ya. Betul, betul. Jadi memang di sini pro kontranya itu di organisasi profesi. Jadi memang di RUU ini yang terbaru, organisasi profesi ini tidak tidak mempunyai wewenang lagi, Kak, untuk mengurusi dokter-dokter. Salah satunya contohnya untuk menerbitkan rekomendasi surat STR ataupun SIP sudah tidak di bawah rekomendasi dari ID. Namun di pihak lain, mengapa beberapa pihak juga tidak mengapa ID juga merasa konflik dengan RU itu karena tidak ketika seperti ini tidak ada yang melindungi, menurut ID tidak ada yang melindungi dokter, Kak. Jadi kan Hmm. kalau perkumpulan itu kan tujuannya memang untuk melindungi gitu. Jadi kalau organisasi profesi ini dihapuskan, nanti ketika terjadi masalah di dokter langsung masuk ke ranah hukum gitu. Dan memang dari dulunya ini hukum sama kedokteran ini kadang-kadang memang selek gitu. Jadi memang kadang-kadang tuh hukum ini malpraktek gitu. Sedangkan mungkin ada alasan lain kenapa namanya berita ya Kak banyak digoreng gitu bilangnya praktek gitu. Jadi yang aku paham sih selama ini lebih ke kenapa kemarin konflik itu mau dihapuskan wewenang ID itu Kak. Berarti kemungkinan bergesekan antara dokter dengan urusan hukum sangat tinggi ya Mbak setelah ada undang-undang kesehatan yang baru gitu. Betul. Hmm. Jadi kalau dulu mungkin ketika ada masalah dibawa ke ID dulu nanti ID yang akan kompromi mungkin ke pemerintah Kak, ke badan hukum. Nah, cuman kalau Hmm. sekarang itu ya jatuhnya tenaga kesehatan langsung ke ranah hukum gitu. Nah, sebenarnya kalau dipilah lagi, kalau kita melakukan hal yang benar dan sesuai dengan standar operasional itu sebenarnya mah itu tidak masalah ya Kak ya. Maksudnya mau dibawa langsung ke ranah hukum selama kita tidak salah, ya seharusnya tidak perlu orang yang membela mungkin. Tapi kan kadang-kadang Kak, kitanya benar tapi yang lainnya ada kesalahan tetap salah gitu mungkin Iya, ya. betul. Heeh. Nanti aku cari lagi sih yang setahu aku yang paling booming itu yang apa wewenang. Sama yang kedua tuh memang dibilangnya pasien itu pulang harus dalam kondisi sembuh. Hmm. Itu jadi kontroversi juga kemarin di beberapa pertemuan ilmiah gitu karena sembuh itu kan definisinya beda-beda ya. Sembuh mungkin di mata pasien itu artinya sembuh seperti sehat. Sedangkan sembuh di mata kami itu contohnya pasien stroke gitu. Kan nggak mungkin pulang tuh dalam kondisi langsung bisa jalan. Jadi Betul. kayak jadi nggak bisa Langsung sembuh hilang itu struknya.
Iya, jadi kayak menurut kami kadang-kadang kami pun memulangkan pasien dalam kondisi optimal gitu karena tidak mungkin pasien dirawat sebulan 2 bulan gitu Kak untuk Betul. mengembalikan anggota geraknya bisa jalan lagi tuh kan kayaknya di 2 bulan di rumah sakit malah jadi penyakit gitu. Betul. Jadi stres juga Mbak, kayak orang-orang yang COVID itu lama-lama di rumah sakit bikin stres juga kadang-kadang gitu kan. Oke, Iya, jadi berarti itu jadi bisa ngegoreng sih Kak. Jadi kayak katanya baru sembuh tapi kok kayak gini. ya terus berarti dengan adanya Undang-Undang Kesehatan ini, kalau saya lihat ya dari penjelasannya Mbak Shanas itu berarti ID itu semacam nggak dianggap dan dilangkain ya Mbak dalam proses yang Betul, itu, ya nggak sih? betul. Iya. Oke, kalau kayak gitu. Tapi udah bagus sih Mbak. Jadi kalau misalnya Mbak nanti ditanyakan soal isu tentang apa ya undang-undang kesehatan yang baru, mungkin bisa Dicari diposisikan lagi. seperti itu. Jadi netral. Tentunya undang-undang yang baru atau apapun undang-undangnya itu ada pro dan kontra ya, ada plus minusnya juga. Nah, terus peran Mbak Shana itu seperti apa kayak gitu-gitu, menanggapinya kayak gimana? Itu udah bisa dijawab dengan baik. Ih, Semangat nanti Mbak aku Shana. ekspor apa nanti aku tuh belum buat draftnya sih Kak, cuman beberapa aku sempat baca intinya tidak boleh setuju ataupun nggak setuju. Kayak cuman katanya tugasnya kami yang awal kalau terjadi apa-apa yang paling nanti dilaporkan ke pihak berwajib. Oh iya, Doang. Mbak urusan hukum, aduh. Oke, Iya. ada pertanyaan mungkin Mbak Shanas, silakan kalau misalnya kita menanyakan. Aku itu sih Kak memang aku tipe orang yang susah kalau ditanya unexpected question gitu. Jadi kalau udah mulai ditanyain yang di luar draft aku, jadi mulai kayak ngomongnya mulai cepet gitu. Kalau kalau masuk di draft aku pasti aku ngomongnya masih ada ritmenya. Tapi kalau udah yang kayak, duh ini apa nih? Hmm. Memang harus nyiapin banyak ini ya Kak ya draft gitu. Contohnya Harus, tadi isu-isu kesehatan. harus banyak latihan juga Mbak Shanas. Insya Allah kita dengan banyak latihan ya akan bisa lancar-lancar sendiri kalau ngomong. Em, Apalagi ya. Oh sama Hmm, Kak, maaf yang aku mau nanya itu aku rada bingung tadi makanya kakak nanya yang jurnal. Maksudnya aku bisa menjelaskan dalam bahasa medis, tapi kan karena tadi aku takut ya, duh bahasa medis boleh nggak ya? Jadi tadi tuh terbata-bata kayak mengkonvert itu ke bahasa awam gitu. Jadi banyak yang kayak ini tuh nggak sepenuhnya jurnal yang kubaca kan banyak ya Kak. Dan pokoknya hubungan-hubungan ini. Nah kalau aku bagaimana aku mengetahui orang yang menanyakan aku itu tenaga medis gitu. Jadi bisa pakai bahasa medis atau memang seyokenya walaupun dia tenaga medis kita pakai bahasa awam aja, Kak. eh, Lebih ke bahasa yang lebih general yang bisa terima ya Mbak. Karena yang kita ketahui juga interview LPDP itu random, benar-benar random. Kita kadang nggak dikenalkan mereka ini Iya, iya. siapa, itu enggak. Jadi cuma dikenalkan namanya aja. Nggak ada kayak saya sebagai akademisi, saya sebagai praktisi itu nggak ada kayak gitu Mbak. Oh, Itu. jadi Jadi pakai bahasa general emang ya. pakai bahasa general aja. Nah kalau misal nih beliau-beliaunya ini nyaut dengan bahasa yang Mbak Shana sebutkan itu mungkin Mbak bisa apa ya, bisa mengira-ngirakan, oh ini dokter nih kayaknya nih. Kayak gitu kan bisa Oh kan? iya 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 Kan benar. ini dokter nih. Tapi kan yang lain tuh kan nanggapnya juga sebagai orang awam gitu. Kita nggak ngerti dia tuh dokter apa enggak gitu. Iya iya. Kayak gitu sih Mbak. Bahkan saat saya interview dulu, itu bener-bener nggak dikenalkan dan saya nggak ngerti mana yang psikolog, mana yang akademisi, mana yang praktisi. Nggak ngerti sama sekali. Psikolog tuh banyak nggak sih Kak pertanyaannya atau memang mereka rata? Oke, psikolog itu lebih menilai karakter kita ya Mbak. Dengan konsistensi jawaban yang kita berikan. Konsisten apa enggak? Apa yang sudah ditulis dan dengan Mbak yang ngobrolkan itu konsisten apa enggak kayak gitu. Terus jawaban-jawaban yang berpola itu konsisten juga apa tidak gitu. Saya kira saya kira tadi Mbak Shanas udah konsisten ya, itu kan menjadi dokter apa, terus ilmunya ke dalam itu seperti apa, kayak gini 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 gitu. Gitu sih Mbak. Kalau Mbak ini kan masih masih SP1 ya di penyakit dalam, mungkin nanti bisa dispesifikkan juga nanti rencana studi saya ke depannya saya akan mengambil misal mengambil SP2 atau bagaimana disampaikan juga.
Kak, kita boleh improve kan ya Kak di luar esai itu saya nambah tapi memang tidak keluar dari esai gitu. Boleh kok Mbak, boleh. Asalkan Mbak paham ya kok itunya konsepnya seperti apa, takutnya nggak paham atau gimana gitu. Asal Ya, ngerti sih, itu aja. oke, siap, Kayak gitu Mbak Shanas. siap. Ada Makasih Kak. pertanyaan lagi mungkin Mbak Shanas? eh tadi aku mau nanya, ini Kak, apa? Jadi lupa tadi udah mau dikeluar di mulut aku. Oh, ini Kak, kontribusi jangka pendek aku kan sebenarnya itu ingin pendayagunaan program dokter spesialis. Itu kenapa aku bilang boleh di improve nggak? Soalnya kemarin aku sempat ini kan mock up ke empat aku ya Kak. Jadi Hmm. sebelumnya udah sempat mock up 3 kali. Tapi duanya itu sama non kesehatan. Kemarin sempat mock up sama yang kesehatan. Emang lebih dikaji sih Kak, lebih ke dikaji memang substansinya. Nah sempat aku tergelitik pas ditanya, oh iya juga ya. Sedangkan esainya kan udah jadi ya Kak ya. Kayak kenapa jadi jangka pendek apa pendayagunaan dokter spesialis? Lah emang LPDP itu pasti naruh kamu ke daerah gitu maksudnya kayak ya juga ya dan itu mah nggak usah masuk ke kontribusi harusnya gitu. Cuman aku mikir ya namanya udah nasi udah jadi bubur ya Kak, udah masuk ke esaiku gitu. Jadi kayak gimana ya aku improve-nya kemarin sih aku mikirnya pendayagunaan terus aku menggunakan keilmuan aku sebagai dokter spesialis yang menangani pasien yang mungkin memang selain penyakit ginjal ya pasien penyakit dalam kan emang banyak gitu. Jadi tadi aku nanya boleh nggak sih Kak aku improve dikit gitu biar ya tadi nggak kelihatan pendayagunaan dokter spesialis ya emang pasti didayagunakan gitu loh Oh, katanya. mungkin maksudnya lebih ke kayak konkretnya seperti apa nih, pendayagunaannya itu seperti apa gitu kan, realistisnya seperti apa kayak gitu sih Mbak Shanas menurut saya. Realistis konkretnya. Mm-mm. Kayak gitu. Oke Kak. Udah sih Kak, paling itu nanti kalau aku bingung-bingung lagi mungkin aku izin Oke, tanya di ya silakan diapisi adminnya nggak apa nanti